Oke, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada telat jawabnya, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, jadi kalau salam itu harus dijawab ya, gitu ya. Jadi jangan diem aja, gitu. Oke, itu termasuk adab dalam apa namanya belajar. Oke, saya akan menjelaskan sebenarnya lebih ke tips and tricks ya. Tips and trick dari tugas yang diberikan dari Bu Adelia, yaitu tentang menggambar dinding dan pintu gitu ya. Nah, tapi saya akan menggunakan yang namanya dynamic block gitu ya. Jadi apa sih dynamic block itu? Jadi dynamic block itu adalah kita menggambar dinding satu gitu ya. Misalkan sampelnya satu, nah dia langsung bisa ditarik-tarik ya atau di copy banyak gitu. Nah, saya akan menunjukkan, saya langsung share screen aja. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke, di sini sudah ada dua sampelnya. Yang pertama adalah dinding ya. Nah, di dinding ini dia sudah jadi satu grup gitu ya. Nah, ini namanya dynamic block. Nah, kalau di dynamic block itu dinding ini bisa kita tarik-tarik gitu ya. Ketika kita klik ini, grup ini, nanti ada muncul seperti segitiga seperti ini. Ya, nanti klik ini segitiganya, nanti bisa kita tarik-tarik gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian juga kita bisa rotate tanpa menggunakan perintah. Nah, biasanya kalau perintah rotate apa kalau di AutoCAD? RO, Pak. RO ya, RO atau Oh ya, rotate. Betul. Nah, kalau di apa namanya menggunakan dynamic block ini, jadi nggak harus menggunakan perintah. Jadi langsung klik yang titik ini, nah, nanti langsung masukin derajatnya berapa. Misalkan mau 90 derajat, enter. Nah, langsung dia muter seperti ini. Ya, jadi ada dua fitur kalau di dynamic block di sini. Bisa ada yang muter, kemudian bisa yang versi untuk narik seperti ini. Jadi kalau buat gambar Dina, tinggal enak, tinggal ini aja di copy. Perintah copy apa? Ada yang tahu? CO, Pak. CO ya, CO atau CP ya. Sama aja sebenarnya. Kalau saya biasanya pakai CP. Oke, enter. Nah, kayak gini. Nah, ini bisa di copy-copy ya. Nah, kalau yang ini copy aja satu, CO, CP. Nah, M, move ya. Nah, tinggal rotate aja salah satu. Nih. Nah, kayak gini. Nah, ini tinggal ditarik lagi. Nah, kayak gitu ya. Jadi nggak usah buat capek-capek kayak line gitu ya di heads kelamaan. Jadi kita buat satu untuk yang lainnya gitu ya. Oke, sekarang saya akan menunjukkan gimana sih cara buat dynamic block ini gitu. Nah, ini biasanya dynamic block ini digunakan ketika kalian nanti ikut lomba-lomba gitu ya. Nanti kan biasanya ada lomba-lomba kayak AutoCAD gitu kan. Nah, biasanya nanti kalian dari rumah udah nyediain ini dynamic block ini gitu ya. Jadi nggak usah kalau buatnya manual memakan waktu gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya lebih ke tips and trick aja sih supaya cepat gambarnya gitu. Karena mungkin nanti mungkin di pertengahan semester atau kapan gitu pasti ada lomba AutoCAD gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar pelajari AutoCAD ini agar nanti saya bisa menyaring gitu ya siapa yang bagus gambarnya nanti akan saya ikutkan lomba gitu. Oke, yang caranya untuk buat dynamic block dinding seperti ini kita buat dinding dulu gitu ya. Contohnya di sini kita buat REC. Nah, REC itu perintah apa? Coba Rectangle, Pak. rectangle ya. Saya buat REC. Nah, di sini saya buat satuannya milimeter. Saya buat 1000 atau 1 meter ya. 1000 tab. Nah, di sini kalinya bisa pencet tab, bisa pencet koma ya. Kalau saya dulu pakai AutoCAD REC, terus sorry, REC, klik, terus 1000.
Nah, kalau dulu saya pakainya koma, gitu. Nggak pakai tab, gitu. Bisa juga pakai tab, bisa juga pakai koma. DC 1000 kali 110. Nah, kayak gini ya. Kalau saya ukur DAL atau DLI ya sama aja. DLI ini 110, ini 1000 ya. Ini 1 meter karena saya satuannya milimeter. Nah, kemudian saya buat lagi di luarnya ini 20. Berarti saya apa namanya? Kalau dinding kan pasti dia ininya 15 ya. Atau apa namanya? 150. Nah, berarti ini kan kurang berapa? Kurang 20 ya. Nah, 20 di sini sama 20 di sini. Nah, itu untuk yang spesi ya. Untuk plesterannya. Nah, berarti kita buat ya jadi REC kemudian 1000 kali 150. Bentar. Sorry. REC oke. 1000 kali 150. Nah, oke, ini ukurannya saya hapus dulu. Kalau cara ngapus jangan pakai delete ya. Tapi seleksi dulu objeknya, kemudian pencet E enter. E enter. Nah, E itu adalah erase ya, menghapus gitu. Jadi jangan pakai del kalau ngapus kelamaan. Karena apa? Karena jangkauan jari kalian ke jari kiri kalian untuk ke komen del itu terlalu jauh, adanya di kanan keyboard gitu. Nah, kalau E kan dekat, dia adanya sebelah kiri. Jadi pakainya E enter gitu. Ya. Nah, kemudian kalau ini dulu deh trim. Nah, trim itu perintah untuk apa kalau trim? TR. TR ya. Trim itu untuk apa sih fungsinya? Untuk memotong Memotong garis, Pak. Memotong garis gitu ya. Nah, contoh kayak gini. Kalau saya biasanya kalau perintah TR itu pencetnya 2 kali. TR, terus pencet lagi, enternya sekali lagi. Nah, jadi bisa motong gini. Nah, jadi perintah aja adalah TR, terus enternya 2 kali. Nah, jadi bisa kayak gitu ya. Jadi jangan lupa kalau perintah trim atau memotong itu enternya 2 kali. TR, enternya 2 kali. Nah, kayak gitu. Kalau udah escape lagi itu ya. Nah, itu contoh sebagai contoh aja sih kalau untuk perintah trim. Oke, lanjut lagi ke ini dinding dynamic block. Nah, ini gimana sih Pak kalau misalkan di AutoCAD kalian nih nggak ada midpoint-nya. Nah, nggak ada midpoint-nya, kita langsung aja kalian klik DS ya. Nah, klik DS. DS itu apa? DS itu draft setting gitu ya. Nah, draft setting kemudian pilih object snap. Nah ini sebenarnya kalau defaultnya atau umumnya sebelum ketika kalian install AutoCAD ini mati midpointnya gitu. Coba saya oke. Nah ketika saya deketin di sini mau PL nih buat line. Nah dia nggak bakal muncul segitiga di tengah-tengahnya. Yang muncul hanya di cornernya atau di pojoknya aja kayak gini. Nah cara munculnya tadi seperti ini. Pencet DS enter, DS itu adalah draft setting. Nah kemudian pilih object snap, kita nyalain midpointnya gitu ya. Endpoint, midpoint, center wajib dinyalain. Nah setelah itu kita klik OK. Nah dia ketika kita mau ambil acuan di tengah, kita ke lain. Nah di sini sudah ada acuannya atau segitiga yang warna hijau ini. Nah ini adalah midpoint. Nah ini kita taruh di tengahnya. Kita taruh di sini. Jadi di sini ada 2 objek ya. Ini adalah denah ukuran 15 ya. Nah sekarang langkah selanjutnya adalah kita buat dia menjadi blok gitu ya. Nah cara cepat ngeblok sebenarnya ada cara cepatnya. Jadi kalian seleksi semua blok ini, seleksi semua objek ini. Kemudian tahan mouse kanan, kemudian lepas di sini. Nah, jadikan dia apa? Jadikan dia pasta as blok gitu. Nah, otomatis nanti dia yang ini ke blok semua gitu ya. Sedangkan yang ini masih sendiri-sendiri. Nah, itu cara cepat ngegroup ya.
cara cepat dia ngebungkus agar objeknya jadi satu. Nah, itu caranya klik semua, kemudian tahan mouse kanan, terus lepas di mana aja, lepas di sini, nah, terus paste as block. Nah, otomatis dia langsung jadi satu objeknya. Oke, itu untuk sekilas saja ya. Oke, selanjutnya sebenarnya kalau untuk membuat dynamic block adalah kita seleksi dulu semuanya, kemudian kita klik B ya, B enter. Nah, nanti di sini langsung ini nih muncul block definition. Block definition ini saya ubah jadi putih dulu deh ya, layernya. Saya ubah jadi def point aja. Oke, warna putih. Nah, saya ulang lagi, saya seleksi semua, klik B, enter. Nah, di sini kita namain dinding dynamic block. Nah, gitu ya, dinding dynamic block. Nah, di sini yang harus kita pilih adalah yang pertama titik point. Titik point artinya adalah titik acuan. Nah, titik acuannya kita ambil tengah tadi ya, di midpointnya. Ini klik di sini sekali. Oke. Nah, sekarang sudah ada kan koordinatnya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah blok unitnya nggak apa-apa, kita jadiin aja milimeter. Nah, lalu di sini kalau kalian baru pertama kali buka AutoCAD, ini belum dicentang nih yang open in block editor. Jadi kalian harus centang gitu ya. Lalu setelah itu di OK. Nah, di sini kita langsung masuk ke mode dynamic block gitu ya. Di ibaratnya itu kalau bendanya udah dibungkus gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam bungkusannya. Nah, ini namanya block editor. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan di sini adalah kita ke parameters gitu ya. Parameters itu apa sih? Parameters itu untuk kita mau jadiin apa sih dinding ini gitu ya. Contohnya untuk menarik, berarti kita pakainya linear ya. Terus di sini ada rotation, kita mau mutar, berarti perintahnya adalah rotation gitu. Oke, sekarang kita mau supaya dinding ini bisa ditarik-tarik. Tapi sebelumnya saya lupa tadi. Saya belum ngasih apa namanya notasi ya. Tadi saya keluar dulu, saya ulang lagi, saya discard, saya Ctrl Z aja ya. Saya lupa ngasih notasi. Nah ini ya, ini belum ya, masih satu-satu. Nah, kalau ngasih notasi itu apa ya perintahnya? Ada yang tahu? Notasi hatch ya, notasi hatch. Perintahnya apa kalau hatch? Halo, H, H, H enter ya. Nah, Iya. oke. H enter. Nah, nah ini kan nanti muncul di sini kan ya, di kiri atas. Dia toolbarnya otomatis berubah. Nah, kan kalau toolbar yang di atas ini kan terlalu apa ya, minimalis gitu ya. Nah, kita bisa masuk ke toolbar yang benar-benar hatch-nya gitu. Jadi habis tekan H enter, kita langsung pencet T enter. Nah, nanti langsung muncul ini hatch and gradient gitu ya. Jadi perintahnya adalah H enter, kemudian H enter, kemudian T enter. Nah, nanti muncul ini. Nah, baru kita di sini pilih. Nah, di sini ada ANSI, ada ISO, ada order predefined, ada custom gitu. Nah, kalau untuk dinding kita pakai yang mana ini? ANSI, ISO, apa order? Ansi, Pak. Si ANSI. Nah, kalau untuk dinding ANSI-nya berapa codingnya? Ansi. 132 Pak. Ah, betul 32. Oke. ANSI 32, kemudian kita langsung klik aja ini nih, add pick point. Nah, klik di sini tengah-tengah, nah langsung enter, gitu ya. Nah, lalu ini kan skalanya nggak sesuai gitu. Kita klik aja yang H-nya. Nah, di sini kita mainin skalanya. Tembak aja misalkan dia jadi skalanya 6. Nah, kira-kira udah oke belum gitu. Belum. Saya pakai skala 10. Bentar. Nah, ini udah oke gitu ya. Nah, sekarang baru sekarang saya buat dinding ini menjadi dynamic block. Seperti tadi ya. Seleksi semua, B enter. B itu block editor, namain lagi tadi dinding dynamic block.
Lalu tick point ini jangan lupa ambil di tengah ya. Kemudian ininya dicentang ya, baru kita oke. Nah, nanti otomatis masuk ke mode black editornya. Dia pasti belakangnya warnanya abu-abu kayak gini. Nah, sekarang jadi dinding ini kita kasih sifat dia gitu ya. Kita kasih parameters. Parametersnya adalah linear ya. Nah, parameter linear kita klik aja dari ini ke sini ya. Nah, klik. Nah, kemudian parameter yang selanjutnya adalah rotation. Kita klik dari sini, kemudian ke sini. Nah, terserah ya di mana aja endingnya ini. Pokoknya awal di tengah sini. Nah, ini sampai bertemu ujungnya seperti ini. Klik. Nah, kemudian kita sudah mengasih sifatnya. Nah, yang selanjutnya adalah kita mengasih actionnya ya. Action apa aja sih yang diperlukan dari dinding ini. Nah, baru dari parameter kita ganti ke action. Nah, di action ini kita pilih yang jadi kan untuk distance ya. Nah, berarti itu adalah kita stretch apa namanya perintahnya. Apa sih stretch? Apa ada yang tahu gak stretch itu apa? Bahasa Indonesianya. Ada yang tahu gak stretch? Stretching. Nah, artinya apa? Stretching. Apa biasanya kalau olahraga stretch? Direnggangkan. Untuk merenggangkan. Berarti stretch itu untuk apa? Kalau stretch untuk menarik ya, untuk menarik ya, untuk memendekkan dan memanjangkan. Jadi sekarang kita masukkan perintah dia stretch ya. Nah, sekarang dia minta nih select parameternya, parameter mana yang mau kita panjang pendekin. Nah, ini distance satu ini, klik. Nah, kemudian dia minta apa lagi nih? Specific parameter point to associate with action or enter. Nah, dia minta parameter start pointnya di mana untuk dia mundur majuin. Nah, ini ambil aja di yang tengah sini. Nah, kemudian dia minta lagi specific first corner or stretch frame polygon. Polygonnya kita ambil yang bagian sini ya. Kita kotakin bagian ujungnya aja, bagian ujungnya sini. Nah, baru selanjutnya adalah select object. Dia minta objek mana? Objeknya adalah si dinding ini. Di blok aja kayak gini. Nah, baru ketika udah semua kita enter. Nah, itu perintahnya tadi udah masuk gitu ya. Yang untuk yang stretch. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kita kasih action untuk yang rotate gitu ya. Yang rotate yang ini nih. Nah, yang tadi saya buat. Nah, kita klik rotate. Nah, kemudian kita klik. Dia minta parameternya yang mana? Parameter rotate adalah yang ini. Kita klik. Nah, kemudian selanjutnya select object. Objeknya mana? Objeknya adalah yang tadi ya. Si dinding ini. Saya buat kotak bagian sini. Objeknya ini. Ya. Kalau udah kita enter. Nah, gitu. Nah, jadi keduanya udah punya parameter dan udah punya action. Nah, kalau udah semua kita klik ini, close block editor kanan atas. Nah, kita save the change to dinding dynamic block. Nah, sekarang dinding ini udah ada ininya nih, panahnya gitu. Nah, ketika saya klik panah ini, harusnya sih udah ketarik. Nah, bisa kan gitu ya. Jadi kalau misalkan dindingnya kamu mau apa namanya 3 meter, berarti 3000 enter. Nah, dia langsung dindingnya panjangnya dari sini ke sini 3000. Coba cek DLI dari sini ke sini. Nah, benar ya 3000. Nah, itu caranya sih untuk dynamic block gitu. Nah, kemudian untuk manjang mendekin kan pakai tadi nih stretch, perintah stretch tadi yang segitiga ini. Nah, di sini juga ada yang titik nih. Nah, titik ini buat apa sih? Titik ini untuk memutar gitu ya. Nah, untuk memutar 90 derajat. Sebenarnya nggak usah pakai parameter rotate juga nggak masalah sih gitu. Karena
stretch aja sih yang penting gitu. Nah, tapi kalau misalkan pakai ini nggak masalah. Sebenarnya dia bisa juga di RO gitu ya, pakai rotate. Nah, nah kayak gini, ya kayak gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak terkait dynamic block untuk dinding? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Jadi perintahnya ini ya, parameternya adalah distance tadi linear, ini pakai linear distance-nya. Kemudian yang lingkaran ini dia menggunakan rotation gitu. Nah, setelah linear dan rotation dipakai, baru dikasih actionnya gitu ya. Actionnya yang tadi, actionnya si linear tadi apa sih actionnya? Nah, actionnya dia menggunakan stretch ya, agar dia bisa kita tarik-tarik ya. Nah, terus si parameter yang rotation tadi yang ini kita kasih sifat juga. Sifatnya adalah untuk actionnya untuk merotate gitu ya, untuk memutar gitu. Jadi habis kita klik linear langsung dibuat action stretch-nya gitu. Jadi sebenarnya memudahkan kalian untuk ini sih untuk menggambar lebih cepat aja gitu, agar bisa ditarik-tarik dindingnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Yang ingin ditanyakan perihal gambar kemarin, jika belum bisa dijawab bisa ditanyakan di sini. Terkait gambar kemarin juga silakan yang ingin bertanya. Pak, saya mau nanya Pak, Ya, Mustafa. itu yang apa namanya kayak dalam rumahnya itu interiornya tuh kok beda sih Pak, mau yang di AutoCAD saya gitu terbatas, nggak ada kayak lemari gitu, Udah buka TV. Mustafa udah buka itu belum yang tools palette? Tools. Iya, tuh yang palet, tools palet. Udah, udah buka Pak. Ada nggak di situ? Di arsitektur ada. Coba Saya coba buka lagi. saya share nih. Kalau saya pakai AutoCAD 2020 nih, tahu dia ada apa enggak ya? Tools, tools palette. Nah ini nih, tools palette. Nah, nanti muncul seperti ini. Pilih aja yang arsitektur. Tapi nggak tahu deh di 2020 ada gak nih? Nah ini nih arsitektur. Nah di sini kan ada pintu, terus apa namanya jendela. Sebenarnya udah ada di AutoCAD sendiri dia ini namanya library gitu ya, kayak perpustakaan. Terus toilet juga ada di sini. Nah kalau misalkan kamu mau tampak atas, tinggal klik yang ini aja segitiga, terus pilih yang plan ya, pokoknya plan. Nah ini langsung tampak atas. Terus kalau apa namanya pohon juga ada, itu tinggal klik yang segitiganya aja yang ini. Bentuknya misalkan mau ditampak atau potongan, nah dia berarti pilihnya yang elevation kayak gini. Oh. Kalau untuk denah selalu pilihnya yang plan. Oke. Kemudian kalau mobil juga semuanya udah ada di sini ya. Tinggal pilih facial ya. Face apa ya bahasa Inggrisnya ya. Vehicles cars gitu ya lebih mudahnya. Nah, ini tampak slide-nya, sampingnya, kemudian top. Nah, ini buat denah. Kemudian ini rear itu untuk depan gitu ya. Buat tampak juga sih ini, tampak atau potongan gitu. Ya. Kalau buat denah berarti top. Sebenarnya modelnya juga ada sih di sini. Tuh ada sedan, ada truk. Nah, ini untuk truk. Terus juga door. Kalau yang tadi Mustafa apa yang nggak ada? Yang ini Pak kayak itu TV gitu, TV. gantungan bajunya itu. eh Kalau untuk gantungan baju dan yang lain-lain sebenarnya bisa sih download di Bibliocat. Udah tahu belum situsnya? Bibliocat itu lengkap semuanya ada kayak apa namanya interior kayak hand wash gitu terus dapur segala macam semuanya ada di situ gitu. Kalau apa namanya kalau yang untuk sedetail itu sih download aja nggak masalah. Tapi kalau usahakan buat sendiri gitu ya. Kalau untuk gambar-gambar apa
yang ringan-ringan kayak lemari gitu kan cuman bentuk X doang sebenarnya. Kalau lemari itu kan kayak gini sebenarnya, kayak X gini doang. Itu juga udah mewakili sih kalau itu lemari. Terus juga apa namanya? Kalau misalkan ya kalau mau yang modelnya kayak kalang tuh kemarin yang saya di grup itu mungkin carinya di internet aja ada. Jadi nanti cari aja di Google di bibliocat gitu ya. Coba saya cari deh. Oke, Pak, oke. Bibliocat. Nah ini nih, bibliocat blog. Nah cari aja misalkan di sini apa? Mau nyari bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya apa kalau lemari itu? Lemari dress ya? Bukan sih, dress mah baju ya. Lemari, coba bahasa Indonesia. Sebenarnya ada sih, tapi kalian harus nyarinya bahasa Inggris di sini. Misalkan table. Nah, di sini udah ada, tinggal kalian download aja sebenarnya, gitu ya. Kalau untuk mau ngelengkapin gambarnya, gitu ya. Tapi kalau kayak dinding segala macam yang lain-lain buat sendiri, gitu. Sebenarnya udah ada semua di internet. Kelihatan nggak sih? Saya share screen. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi nyarinya harus pakai bahasa Inggris. Sama kayak gitu ya. Kalau nanti kalian di kelas 11 semester 2 atau kelas 12, nanti kalian akan saya kenalkan BIM ya, Building Information Modeling. Nah, itu harus bisa bahasa Inggris karena semuanya apa namanya materi-materinya pakai bahasa Inggris semua gitu. Jadi kalian harus paham bahasa Inggris juga. Kalau nyari-nyari kayak gini pasti pakai bahasa Indonesia nggak ketemu karena ini situsnya situs luar gitu ya. Jadi pakainya pakai bahasa Inggris. Nah nanti dibuka DWG-nya, nanti kan udah download tuh yang tadi dari Bibliocat, akan dapat DWG-nya. Nah DWG-nya di kopinya jadi pakai CTRL-C aja biasa, terus CTRL-V di sini. Nah kadang kalau download dari situs kayak gitu skalanya nggak teratur gitu ya, ada yang kecil, ada yang besar. Nah nanti kalian skala manual gitu. Nah cara skala gimana caranya? Udah tahu belum? Cara scale object? SC. Ya SC, ya. Nah, bisa ditarik-tarik gitu ya. Sebenarnya harus sesuai dengan skala yang diminta gitu. Misalkan Bu Adele mintanya skala 175 ya berarti sesuaikan dengan skala yang diinginkan gitu ya. Agar tidak ada keanehan gitu ya. Misalkan dindingnya segini, toiletnya gede banget gitu ya. Bisa segini. Nah, ini salah gitu ya. Nah, ini kesalahan skala. Itu nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan gambarnya dinding, pokoknya acuannya dinding aja. Dindingnya tuh segini. Oh berarti objek ini tuh segini gedenya gitu. Pokoknya caranya seperti itu ya. Oke, mungkin ada lagi yang lain selain tadi pertanyaan dari Mustafa. Lain terkait tugas, terkait tadi yang dynamic block. Gilang ada pertanyaan Gilang? Halo Gilang, Sandrin, gimana Gilang? Komen yang buat dynamic block tadi gimana Pak? Yang awalnya aja. Yang Awalnya. akhir saya udah ngerti. Ya, kalau yang awalnya tadi kan kita buat REC dulu ya. REC 1000 kali 110 ya. 110 enter. Nah, baru yang selanjutnya REC baik 1000 kali 150 enter. Nah, di move ini taruh tengah gini, baru seleksi semua D enter. Nah, baru namain dinding, baru pick pointnya ambil tengah sini. Nah, baru ininya dicentang jangan lupa, baru oke. Oh sorry, tadi saya sempat lupa, jangan lupa di head dulu ini ya, jangan lupa di head.
H enter, T enter. Kalau saya biasanya gitu, heads-nya pakai H enter, T enter. Agar dia muncul tab ini sih, biar enak aja lihatnya. ANSI 32, oke. Baru klik add, taruh tengah sini. Nah, kayak gini. Nah, baru ini klik lagi, ubah jadi 10 skalanya. Nah, kayak gini. Baru deh, seleksi semua, B enter, dinding namain, terus pick point-nya sama tadi kayak tadi tengah, dan ini centang oke. Nah, redefine. Nah, kalau ada perintah kayak gini, redefine, berarti di perintah sebelumnya saya udah pernah buat dinding gitu ya. Nah, jadi ini artinya redefine gak ditimpa gak gitu. Ya, kita timpa aja redefine. Oke. Baru deh masukin kayak sifat-sifatnya tadi ya, menggunakan linear, ini kemudian menggunakan rotation dari sini ke sini. Nah, itu kemudian actionnya stretch ya, stretch ini, sorry stretch yang ini ya, bukan polar, stretch ini, klik ini, kemudian dia minta apa namanya pick pointnya adalah dari sini. Nah, kemudian dia minta zonanya dari sini ke sini. Nah, kemudian dia minta objeknya adalah yang ini. Nah, baru enter. Nah, baru yang selanjutnya yang ini rotate, dia minta mana rotate-nya ini, kemudian dia minta select objeknya adalah yang ini. Nah, baru kita enter. Nah, kalau sudah baru close editor, kita save. Nah, itu udah gampang, udah jadi, bisa ditarik-tarik, bisa diputar juga gitu ya. Nah, ini nggak ngikut ya, karena tadi saya lupa nggak keseleksi semuanya gitu ya. Harusnya tadi Nggak di-share screen, Pak. Kenapa? Nggak kelihatan, Pak. Bapak ngapain? Oh, saya belum Share share screen, screen Pak. ya? Oh iya, belum share screen ya? Iya, belum share screen. Surya. Ya, jadi apa namanya? Seperti tadi udah ke ini belum? Saya share belum yang tadi? Gilang nanya, belum ya? Belum, Pak. Belum. Belum ya? Kirain sayanya aneh, Pak. Nggak kelihatan. Pak, nggak ngeliat share screen. Oke, sorry. Oke. Oke, jadi seperti tadi yang pertama adalah REC ya. REC, terus ini masukin aja 1000 kali 110 gitu ya. Ingatin yang 110-nya aja, baru enter. Kita ulang lagi. REC 1000 tab terus 110. Nah, baru lagi REC lagi 2 kali REC 1000 tab. Nah, ini 150 gitu ya. Tebalan dindingnya. Nah, baru ini di move, taruh tengah kayak gini. Nah, baru kasih head, H enter, T enter. Kalau saya biasanya gitu H enter, T enter, karena T dia muncul ininya, heads and gradientnya. Nah, terus pilih ANSI 32, oke. Terus kita klik add, kita tambah di sini. Nah, ubah skalanya jadi 10. Di AutoCAD yang yang berbeda versinya bisa jadi beda ya, nggak 10 gitu. Nah, kalau udah oke, baru semuanya seleksi, di enter, namain dinding, kemudian ininya pick point yang ambil tengah, gampang kok. Terus ininya dicentang, baru oke. Kemudian nah ini ada notifikasi seperti ini, dinding is already defined as block in this drawing. Would you like to redefine this block reference? Nah, ini notifikasi ini karena kita sebelumnya udah buat blok dinding gitu ya. Nah, kalau kita buat blok lagi dinding yang sama, nih ada notifikasi yang seperti ini. Kita redefine aja. Nah, setelah ini baru gampang kayak tadi ya. Kita pakai apa namanya parameter dulu gitu ya, jangan action dulu, parameter dulu. Parameternya adalah linear tadi yang dipakai. Linear adalah dari sini ke sini. Oke. Kemudian rotation ya, rotation tuh dari sini ke sini. Nah, ininya terserah mau dari sini ke sini. Kalau saya sih sampai sini aja. Nah, terus perintah keduanya kita
sambungin lingkarannya kayak gini. Nah, baru kalau udah dua parameter ini kita drop di sini, baru kita ke action, ya. Nah, actionnya apa? Actionnya adalah stretch, ya. Stretch itu apa? Stretch itu berarti yang ini linear tadi distance. Klik. Nah, terus perintah yang kedua dia minta spesifik parameter point. Parameter point ini kita ambil tengah sini, klik sekali. Nah, setelah itu dia minta bagian mana aja sih yang harus di blok. Nah, ini bagian sini aja nih. Nah, kita kotakin bagian sini aja. Nah, setelah itu dia minta objek-objeknya mana? Objeknya adalah dinding ini. Nah, baru kalau udah enter. Nah, setelah itu yang selanjutnya adalah rotate. Rotate, kita klik yang lingkaran ini, parameternya. Terus setelah itu dia minta select object, ya. Objeknya ini semuanya aja. Ya, dari sini ke sini. Nah, kita enter. Udah, kalau itu udah tinggal close block editor yang ada di kanan atas. Baru save to dinding. Nah, udah jadi deh. Dinding dengan blok editornya. Bisa kita tarik-tarik kayak gini. Kalau mau rotate ya berarti kita copy dulu CO. Nah, kemudian kita buat dia rotate. Ya, rotate tinggal klik yang ini. Ya, kayak gini. Kita taruh deh. Sama ya, berarti kalau kolom juga kayak gitu, pakai dynamic block juga. Jangan lupa. Ya, cara cepatnya untuk blok apa namanya? Kayak kolom misalnya. Kan kalau kolom kan tinggal REC doang kan, REC 15 atau 150. 150 enter kayak gini. Nah, terus kita heads misalnya dia menjadi heads-nya solid. Nah, kayak gini. Nah, kalau gini kan kalau kita pakai perintah D enter kayak tadi kelamaan gitu ya. Kelamaan harus masukin namanya. Karena yang pakai D enter itu blok itu hanya yang mempunyai sifat-sifat kayak gini gitu ya. Kalau dinding misalnya kita mau agar bisa kita stretch gitu ya. Kita taruh sifat gitu ya di dalamnya agar dia bisa di stretch. Nah, kalau kolom kan kolom cuma berdiri sendiri gitu ya, nggak bisa di stretch, nggak bisa diapa-apain. Nah, cara cepatnya nggak usah pakai B enter ini, tapi langsung aja kita seleksi si kolom ini. Nah, langsung klik kanan, bukan klik kanan, tahan kanannya, mouse kanan ya. Kemudian langsung kita lepas di sini. Nah, langsung pilih yang paste as block gitu. Nah, otomatis dia langsung menjadi satu kesatuan blok gitu ya. Yang ini hapus saja, enter. Nah, ini yang kita masukin gitu ya. Nah, jangan lupa juga kalau dalam penggambaran paket, gambarnya kita harus pakai apa namanya layer ya atau LA. LA enter nah ini. Ya, ini harus kita namain layernya apa. Ini kita new layer gitu ya misalnya. Ini kolom. Nah, terus ini warnanya warna apa? Warnanya biru misalnya. Nah, oke. Nah, saya klik yang kolom ini. Kemudian saya ubah dia menjadi yang layer kolom. Nah, kalau yang kayak gini nih, kok apa namanya dindingnya adanya di atas, itu nggak nyatu sama kolomnya. Harusnya kan kolomnya yang di atas. Nah, caranya adalah kita klik ini, klik si dinding ini, salah satu aja, ya. Terus kita klik kanan, kita pilih yang select similar. Nah, kalau select similar tuh artinya apa sih bahasa Indonesianya? Similar, select similar. Mirip, Sama. Kenapa? Kenapa? mirip sama. Yang sama ya. Jadi kita untuk caranya gimana sih supaya cepat kita menseleksi objek yang sama? Caranya adalah kita klik salah satu objeknya, klik kanan, select similar. Nah, setelah ini kita tujuannya adalah pengen si dinding ini ada di bawahnya si kolom ini. Caranya gimana sih? Nah, tadi kan udah kita seleksi similar ya, biar dua-duanya keseleksi. Nah, ini kan masih dua objek ya. Mungkin kalau kalian udah gambar dinamik banyak kan malas tuh seleksi satu-satu, tahan shift atau CTRL kan. Nah, kayak gitu aja pakai cara tarik klik kanan, select similar. Nah, setelah itu baru di sini klik kanan lagi si dindingnya. Nah, baru di sini apa namanya?
Kita klik yang ini, filter. Sorry, dia harusnya ada sih yang draw order nih. Nah ini, klik yang draw order. Nah dia kita pilih yang bring above object. Nah, kita bawa dia ke atas objek mana? Kita klik yang ini, yang kolomnya gitu. Malah kebalik, sorry. Jadi sorry, kebalik. Jadi klik kanan, kemudian tadi draw object. Nah, send under object, sorry ya. Jadi kita ingin mengirim si dinding ini ada di bawah kolomnya. Jadi klik send under object, nah, lalu klik kolom ini. Klik enter. Ya ini ya, nggak berubah ya. Atau bisa gini, atau bisa kolomnya kita klik kanan, terus kita draw order object. Nah langsung aja klik yang bring to front. Nah kayak gini. Cara cepatnya gitu sih. Jadi pakai bring to front. Jadi ini yang benar seperti ini. Jadi kolomnya itu ada di atas gitu ya. Kayak kalau tadi kan si dindingnya ada di atas. Kenapa? Di komen juga bisa, lebih gampang di komen menurut saya. Iya, di komen juga bisa gitu ya. Jadi saya menunjukkan gimana caranya aja. Ini apa namanya toolbarnya gitu. Kalau di komen kan juga bisa, di sini juga bisa nih pakai draw order gitu. Oke, kayak gitu. Terus tadi yang siapa? Udah terjawab tadi ya, yang siapa namanya Gilang. Yang tadi. Ya, Pak, sudah, Pak. Jadi pertamanya gitu ya, buat rectangle 150 sama 110 gitu ya. Kemudian kemarin Bu Adelia ini gak ngajarin yang pakai spesi sininya, enggak ya? Ya, karena itu memang untuk yang detail sih biasanya. Kalau kalian nanti mungkin gambar dinding untuk detail gitu ya, detail dinding, nah nanti mungkin ada arsirannya di sini. Kalau untuk denah itu nggak masalah, nggak ditaruh di sini spesinya. Karena apa? Karena ketika di print di A4, nah fungsinya apa gitu? Di sininya ada arsirannya. Karena nggak bakal kelihatan, bakal hitam nanti jadinya. Tuh. Jadi mungkin untuk gambar detail aja nanti kalau ada arsirannya. Mungkin nanti masuk ke potongan ya, mungkin nanti ya. Nanti kan kelihatan detail-detailnya, ada detail potongan, detail kusen, kemudian detail apalagi ya. Nah kalau misalkan kalian di KUG nanti ada juga kayak gambar-gambar plumbing, elektrikal gitu ya. Jadi denahnya yang udah kalian buat itu dikasih titik lampu ya, titik lampu kalau elektrikal. Kemudian apa namanya alur kabelnya itu kemana aja, terus saklarnya di mana. Nah itu nanti akan kalian pelajari di pelajarannya Pagiri atau KUG gitu. Nah, kemudian juga ada plumbing gitu ya. Kemana aja pipa-pipanya dari kamar mandi itu keluar. Kemudian ada apa namanya kloset. Nah kloset ada pipa apa aja sih di dalamnya? Nggak mungkin kan pipa air bersih sama air kotor dijadikan satu gitu. Nanti kalian akan pelajari di pelajaran KUG. Untuk pelajaran aplikasi perangkat lunak kalian cuman sebenarnya harus paham ini aja sih, paham perintah-perintahnya gitu ya. Jadi nanti ketika UTS soal-soalnya tentang perintah-perintah gitu. Misalnya kayak TR fungsinya untuk apa sih gitu, atau trim fungsinya untuk apa. Jadi kayak gitu. Jadi yang atau model-model yang sudah diberikan dari Bu Adelia silakan dipelajari lagi gitu ya. Untuk nanti UTS. Kemudian ada lagi yang lain yang ditanyakan. Syadia Hafizah, ada yang ditanyakan. Syawal mungkin. Gak ada ya. Kalau misalkan nggak ada mungkin kenapa Syadia? Nggak apa, udah cukup jelas. Cukup jelas ya. Oke. Nah, mungkin tips and triknya untuk hari ini itu aja sih ya untuk dinding gitu. Untuk nextnya mungkin nanti saya berikan tips and trik untuk yang block edit dynamic block lainnya. Contohnya seperti membuat apa namanya pintu ya, kemudian jendela dan yang lain-lain. Mungkin saya akan kembalikan ke Bu Adelia ya. Bu Adelia akan menjelaskan tentang
ornamen ya, Bu Adelia. Kalau Bu Adelia, Iya. iya. Oke, ini saya stop screen dulu ya. Oh, untuk yang dynamic block tadi kayaknya udah saya masukin juga ya cara-caranya di Udah ya. modul. Bisa kalian modul Nah, yang ya. ada di GCR itu udah saya perbaruin dari mulai K3 materinya sampai ke ornamen di semester 1 ini terakhir. Begitu. Oke, nanti silakan Eh, dipelajari lagi. langsung aja ya saya share Ya. screen untuk materi ornamennya. Sudah terlihat? Terlalu kecil ya? Bentar. Jadi ini untuk modulnya sendiri ini udah jadi, ada juga udah dikasih ke dari GCR ya. Di sini ada daftar isinya, terus ada daftar materi ini dari K3 sampai ke material ornamen dan bahan finishing interior. Nah, yang tadi dynamic block itu masuk ke prinsip dasar dan perintah dari aplikasi penggambaran 2D. Ini baru modul yang interaktifnya, belum yang tutorial. Terus kita ke yang bab ini aja, material ornamen dan bahan finishing interior. Kayaknya kurang gede ya. Di digedein Bu Adel. Ya. Kelihatan? Nah, kelihatan. Nah, jadi untuk pada bab ini kita akan mempelajari mengenai material dan ornamen dari bahan finishing interior. Tujuannya ini peserta didik dapat menganalisis bahan material dan finishing interior dengan 100% benar dan menyajikan material dan ornamen dari dekorasi pada desain interior. Jadi di sini tuh kita akan mempelajari mengenai menjelaskan bahan material dan finishing interior, terus juga menganalisis material dan ornamen dari dekorasi ruang, mempresentasikan bahan material dan finishing pada desain interior, serta mempresentasikan material dan ornamen dari dekorasi ruang. Nah, ini ada video pembelajarannya juga. Kalau misalnya kalian masih belum mengerti, bisa diklik dari link ini, nanti langsung masuk ke YouTube. Insya Allah bisa nambah-nambah lah. Tapi intinya sih rangkuman dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama kita masuk ke material pada desain interior. Jadi sebelumnya udah pada tahu nih material desain interior itu kebanyakan apa sih? Kalau misalnya dari yang pertama nih bahan furniture nih, ada yang tahu gak? Halo? Ali, Ali. Saya mau dengar suaranya Ali dong. Ali Gufron. Ali, halo Ali. Halo Ali. Alendra, Alendra, halo. Ayo nih kalau misalnya aktif bisa dapat nilai tambahan keaktifan. Anton, Anton, ayo jawab Anton. Pertanyaannya apa tadi, Bu? Lazarus, silakan Lazarus. Yang kalian tahu material dari desain interior itu bahan furniture kebanyakan itu dari apa ya? Bahan Dikasih interior. banget. Dikasih. Suaranya kecil banget, Bu. Di mana? Saja kali ya. Nah, untuk bahan yang sering digunakan dalam desain interior itu, yang pertama bahan furniture itu adalah kayu solid. Ada yang tahu gak kayu solid itu apa?
Coba saya sebut ya. Kedengeran nggak sih? Kok nggak ada suara? Halo? Sandrin, mau jawab tuh Sandrin. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kayu solid itu apa sih? Kayu yang apa kekerasannya itu cukup keras dan umurnya lumayan lama. Ada yang lain? Sudah benar. Ada tambahan dari yang lain mungkin untuk menyempurnakan? Kayu alami ya, Bu? Kenapa? Kayu yang alami. Nafisa ya, kayu yang alami. Hampir benar. Jadi secara lebih lengkap, kayu solid itu adalah jenis yang diolah secara langsung dari pohonnya. Nah, dia itu punya keawetan serta ketahanan yang tinggi ya dari batang-batang pohonnya. Gitu. Nah, biasanya tuh dipotong jadi balok-balok kotak dan atau berbentuk papan. Nah, biasanya ini adalah bahan umum dari mebel atau furniture yang paling bagus ya digunakan. Ini ada contoh-contohnya dari kayu mahoni, kayu jati, sungkai, pinus, bambu, dan oak. Gitu. Nah, kelebihan dari kayu solid itu apa sih? Jadi tuh karena dia langsung ya alami dari pohonnya, kayu solid ini dapat bertahan tuh lebih dari 15 tahun bergantung pada kondisi cuaca dan perawatannya. Nah, dia juga tahan terhadap air dalam jangka waktu yang relatif lama, asal tidak terendam selama berbulan-bulan. Lalu, kayu solid ini merupakan pilihan terbaik untuk furniture kayu karena kualitasnya yang variatif dan terukur sehingga mudah digunakan. Dan untuk memilihnya, lalu juga dari kayu solid ini macamnya itu warnanya ada alami ya. Untuk secara arsitektur ini kayu solid juga memiliki keindahan dan ciri khas serta mudah dibentuk. Ini bisa dilihat sendiri. Lalu apa sih kekurangan dari kayu solid? Nah, kekurangannya itu dia kurang tahan terhadap api atau mudah terbakar. Selain itu perlu diperhatikan ya karena tadi dia alami juga dari pohon yang langsung gitu. Dia nggak tahan lama terhadap air, jadi perlu perawatan yang bisa membuat kayu solid ini bisa tahan lama gitu, menghindari kerusakan dari tadi air, dari hujan, atau misalnya dari cahaya kayak gitu. Lalu selain kayu solid itu ada kayu olahan ya. Nah, kayu olahan ini kebalikan dari kayu solid tadi. Kalau solid itu kan langsung alamiah dari pohonnya. Sedangkan untuk kayu olahan itu sendiri dibuat dari partikel atau serbuk kayu atau serat kayu yang sudah digunakan gitu. Misalnya habis ditebang nih, kalau ditebang itu suka masih ada serbuk-serbuk kayunya kan. Nah, itu bisa diolah menjadi kayu olahan. Yang pertama itu ada plywood. Plywood itu atau multiplex adalah papan material yang tersusun dari beberapa jenis kayu melalui proses perakatan dan pemampatan tekanan tinggi. Nih, kalau gambarnya seperti ini nih. Ya biasa kita lihat lah plywood itu seperti ini. Nah, sifat dasar plywood ini tidak mudah ditekuk, ditahan cuaca, dan mudah dibentuk terutama untuk pembuatan furniture rumah tinggal. Seperti itu. Untuk kelebihannya sendiri ini kuat terhadap cuaca dan gaya tekuk. Ini gaya tekuk ya maaf. Lalu lebih kokoh terhadap rangka utama, furniture atau mebel, dan lebih tahan terhadap air. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, plywood ini tidak memiliki permukaan yang halus. Kadang ditemukan permukaan yang bergelombang, lalu bersifat keras sehingga untuk menggabungkannya ini perlu menggunakan paku tembak atau paku besi biasa. Sedangkan untuk presisinya sendiri itu kurang bagus. Seperti itu. Lalu ada yang tahu gak nih tentang MDF itu apa nih?
pasti baru pertama kali dengar kan ya, yang namanya MDF itu adalah medium density fiberboard. Itu adalah papan material yang tersusun dari kombinasi serat kayu atau serbuk kayu yang dipadatkan pada tekanan dan temperatur suhu tinggi dengan bantuan resin. Sama kayak yang tadi, plywood, dia itu digunakan untuk rangka dari furniture atau mebel. Seperti itu. Dan ini dia tuh permukaannya lebih halus dan lebih rata dibandingkan dengan permukaan plywood. Seperti itu. Selain itu juga kelebihannya sendiri, harganya ini lebih murah, lalu juga mudah untuk langsung di finishing. Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Atau mau dilanjut dulu sampai itu? Nih kalau bisa dilihat di gambar ya, dia bagian luarnya ini divinir, lebih kelihatan lebih mengkilap ya dibandingkan yang 3 tadi. Lalu berdasarkan jenis kayu olahan di atas ini, urutan kualitas dari yang paling bagus ini adalah plywood, blockboard, MDF, dan yang terakhir itu adalah particle board. Itu. Ada pertanyaan sampai bahan dari furniture ini sendiri? Halo? Coba Lazarus ada yang ingin ditanyakan? Awal mungkin, awal Aryo, Jovianka, Dewi, kayak tadi ya, yang materi yang sudah disampaikan oleh Bu Delia tentang kayu. Apakah masih ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya. Ya, jadi ya. Tadi yang plywood itu sama triplek itu sama nggak ya, Pak? Plywood Apa dengan triplek ya. Gimana Bu Adelia? Jadi untuk plywood sendiri sama triplex itu bedanya gini ya. Kalau triplex itu adalah lapis lembaran kayu yang jumlahnya 3 lembar, jadi namanya triplex kayak gitu. Untuk plywood sendiri itu multiplex, jadi sama sebenarnya kayak gitu. cuma beda lembaran doang? Ya, triplex itu untuk 3 lembar. Kalau plywood itu lebih ke banyak lembar atau multiplexnya. Jadi sama bahannya, bedanya di banyaknya lembarnya. Kayak gitu. Terima kasih, Bu. Iya, sama. Ada lagi pertanyaan? Kita lanjut aja ya ke bahan yang selanjutnya untuk lantai. Ya, jadi bahan lantai.
Lantai yang pertama itu materialnya keramik. Nah, keramik ini sendiri itu adalah bahan padatan organik yang berasal dari panduan unsur logam dan non-logam yang dibakar dengan temperatur tinggi. Pada dasarnya ini keramik bersifat sangat keras, mudah pecah, dan isolator atau baik secara elektrikal maupun termal. Lalu dia kaku dan memiliki stabilitas tinggi. Nah, jenis-jenis keramik sendiri itu ada banyak. Yang pertama itu ada keramik lantai biasa, yang biasa digunakan juga di rumah itu, mulai dari ukuran persegi 30 cm hingga 80 cm. Lalu yang kedua ini ada keramik teraso. Keramik teraso ini adalah jenis keramik yang banyak dicari dan disukai oleh pengembang atau pecinta rumah bergaya etnik ya, karena bisa dilihat sendiri di gambar ini dia tuh lebih banyak coraknya, dan biasanya ini ukurannya adalah 20 kali 20 cm. Lalu yang biasanya sering dipakai nih dalam bangunan atau proyek itu biasanya homogeneous style. Homogeneous style ini adalah keramik jenis tiruan granit yang dibuat oleh pabrik. Nah, dia tuh dibuat semirip mungkin dengan granit atau marmer, dibuat dengan ukuran besar dan jarang diproduksi dalam ukuran yang kecil. Nah, seperti dilihat sendiri, pengguna terbesarnya ini adalah gedung-gedung pusat perbelanjaan, apartemen, dan bangunan lainnya yang ingin terlihat mewah dengan biaya yang minim. Seperti itu. Setelah itu ada keramik granit alam ya. Nah, kalau dari namanya sendiri granit alam, berarti itu berasal dari batuan alam. Dari segi keindahan ini cukup lebih terlihat asri, anggun, dan elegan. Lalu harganya tapi terbilang mahal jika dibandingkan dengan jenis keramik lainnya. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada keramik mozaik. Keramiknya ini adalah ukuran ubin yang kecil, biasanya tidak lebih dari 6 cm ya. Nah, lempengan dari keramik ini biasanya punya ketebalan 5,4 mm dan pola yang kualitas yang tinggi ya. Biasanya untuk yang warna jernih ini kandungan kalsitnya itu bisa lebih dari 90%. Sedangkan yang abu-abu ini punya kandungan grafit, dan warna pink merah itu punya kandungan hematit. Kuning krem itu punya pengaruh atau kandungan limonit. Seperti itu. Bisa dilihat sendiri ya, untuk marmer ini tuh menimbulkan kesan mewah tersendiri dari sebuah ruangan furniture. Ini seperti di gambar. Namun untuk kekurangannya sendiri ini tentunya harganya lumayan mahal. Karena memang batu alam itu kebanyakan dari semua jenis batu alam memang mahal untuk didapat. Lalu yang kedua itu ada granit, jenis batuan intrusif, felsic igneous yang umum ditemukan. Nah, sebagian besar granit ini berstruktur keras dan kuat. Banyak digunakan sebagai batuan konstruksi. Dan warnanya ini terang, memudahkan orang untuk mengenali jenis batuan ini. Granit juga terkenal karena dapat dimanfaatkan untuk membuat banyak benda atau objek yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ubin lantai, paving, tapak tangga, terus juga batu nisan, kayak gitu. Kelebihan dari granit itu adalah tahan lama hingga 10 tahun, lalu juga bersifat kedap udara sehingga tidak perlu khawatir lagi terhadap bentuknya, dan juga tahan berbagai bahan goresan. Untuk kekurangannya sendiri dari granit ini adalah variasi coraknya ya, yang tadi terang, jadi tidak sebanyak warna marmer ataupun vinil, dan juga lebih berat dibandingkan dengan jenis keramik lainnya. Seperti itu. Lalu ada limestone.
Yang selanjutnya adalah batuan sedimen yang tersusun dari mineral kalsit atau aragonit. Seperti itu. Ini kalau bisa dilihat kayak gini ya, nggak beda jauh sama yang tadi pertama, marmer. Lalu ada yang terakhir untuk finishing lantai, parquet. Jadi untuk parket ini adalah jenis lantai kayu ya, dari kumpulan kepingan kayu yang telah dipres sedemikian rupa sehingga bentuknya itu potongan atau papan siap pasang di atas lantai konkret. Kayak gitu. Bisa dilihat di gambar nih. Nah, untuk keunggulannya dari lantai parket ini adalah variasinya lebih banyak, lalu juga mudah dibersihkan, kokoh dan tahan lama, bahannya itu non alergen, dan harganya ini cukup terjangkau dibandingkan dengan batuan alam yang tadi ya. Lalu untuk kelemahannya sendiri itu persiapan pemasangannya membutuhkan syarat khusus, misalnya lantainya harus dibersihkan terlebih dahulu, lalu harus kering atau harus bagaimana, jadi butuh persyaratan khusus. Selain itu juga menimbulkan bunyi sehingga kurang nyaman, licin, dan berpotensi rusak. Untuk material dari finishing lantai dan juga yang tadi, apakah ada pertanyaan? Mungkin untuk gambar denah sendiri atau tidak terlihat ya dari misalnya tadi finishing lantai, gambar detailnya, tapi mungkin di gambar potongan nanti, misalnya nanti ada dipotong itu di lantai kamar mandi, nanti mungkin akan terlihat tuh karena di dindingnya sendiri kan ada keramik ya, kayak gitu. Lanjut aja kali ya. Kedengaran kan ya suara saya? Kedengaran. Dengeran Bu. Lanjut ke ornamen ya. Setelah tadi material, yang kedua itu ornamen. Nah, apa sih ornamen? Nah, ornamen ini berasal dari Latin ornare, yang berarti itu menghias. Nah, jadi ornamen ini adalah salah satu karya seni dekoratif yang biasa dimanfaatkan untuk menambah keindahan suatu benda atau produk. Nah, dalam bangunan ini, ornamen digunakan sebagai seni dekorasi untuk mempercantik dari objek bangunan. Untuk tata letaknya sendiri, ornamen ini dibagi menjadi dua, eksterior atau interior. Nah, sudah jelas dari namanya juga ya, kalau eksterior itu berarti yang di luar ruangan, sedangkan interior itu berarti ada di dalam ruangan. Nah, ini tadi fungsi dari ornamen berarti sebagai yang pertama ragam hias, yang kedua itu ragam simbolis. Kalau ragam hias itu berarti untuk menghias demi keindahan suatu benda atau bangunan di mana ornamen tersebut ditempatkan. Misalnya alat-alat rumah tangga, terus arsitektur, terus ada pakaian untuk kalau batik, bordir, kerawang jadi kelihatan lebih indah, lalu alat transportasi dan sebagainya. Sedangkan untuk ragam hias simbolis ini misalnya berfungsi sebagai penghias suatu benda yang juga memiliki nilai simbolis seperti adat istiadat, agama, dan sebagainya. Misalnya kayak kaligrafi, motif pohon hayat, untuk lambang kehidupan. Terus jadi dia punya arti simbolis tersendiri dalam benda yang terdapat di sana, seperti itu. Nah, perbedaan apa sih antara motif, pola, dan ornamen? Motif dan pola pada ornamen. Nah, jadi untuk motif sendiri itu pengertiannya adalah pangkal untuk memberikan suatu pola
baik dibentuk dari unsur garis maupun bentuk figur, sedangkan pola itu adalah motif yang dibuat secara berulang-ulang, jalin-menjalin, seling-seling, berderet, atau variasi suatu motif dengan motif lainnya. Sedangkan ornamen adalah pola yang diterapkan atau dijadikan hiasan pada suatu benda, seperti itu. Untuk jenisnya sendiri, motif itu ada banyak. Yang pertama itu ada motif hias manusia yang udah pasti bentuknya seperti manusia, mengacu pada figur manusia. Lalu yang kedua itu ada motif hias binatang, udah pasti berbentuk seperti binatang. Lalu ada motif hias tumbuh-tumbuhan yang bersumber pada bentuk tumbuh-tumbuhan. Sedangkan untuk geometris, bentuknya itu mengacu pada bentuk ilmu ukur seperti garis lurus, garis lengkung, lingkaran, segitiga, segi empat, dan sebagainya, seperti gambar di bawah ini. Ini kalau bisa dilihat tuh bentuknya segitiga-segitiga ya simbolisnya. Lalu ada motif hias khayali. Untuk khayali ini disebut motif hias khayali karena dalam pembuatan itu didasarkan kepada khayalan si pembuat. Misalnya dalam kehidupan itu nggak ada yang namanya naga raksasa. Nah itu tuh dibuat oleh imajinasi pembuatnya saja, seperti itu. Lalu ada motif hias kosmos atau berbentuk alam karena pembuatannya ini mengacu pada bentuk-bentuk alam seperti awan, cadas, air, batu, gunung, dan sebagainya. Ada yang ditanyakan untuk jenis-jenis dari ornamen ini itu sendiri? Coba ya saya cek nih tadi yang ngedengerin saya tanya yang tadi udah saya jelasin ya. Jadi ornamen itu apa sih? Coba. Salwa, coba salwa. Ada salwa? Halo? Atau coba siapa lagi? Coba Raka. Iya, coba Raka. Ada gak Raka? Halo Raka. Ya Pak, halo Pak. Jadi ornamen apa? Ayo Raka. Ornamen yang tadi saya digunakan untuk memerintah bagian dari sebuah bangunan atau objek, Bu. Pak, bener nggak? Kenapa Raka? Coba dijelasin Bang. Ornamen merupakan dekorasi yang digunakan untuk memperindah bagian dari sebuah bangunan atau objek. Oke, sudah benar. Berarti memperhatikan ya, Raka. Iya, Bu. Coba lagi ya. Saya tes. Untuk ornamen sendiri fungsinya ada 2 kan tuh. Apa aja? Ayo. Coba. Ada yang mau menjawab sebelum saya tunjuk? Coba Dewi. Ada gak Dewi? Halo? Halo? Coba Gilang, bisa jawab Gilang? Ya Bu.
Coba dijawab. Tadi apa aja sih 2 fungsi dari ornamen? Untuk memperindah, Bu. Satu lagi? Menambah nilai atau apa ya? Ya, jadi kurang tepat. Coba ada yang bisa jawab lagi 2 fungsi dari ornamen? Fungsi hiasan murni, Bu, sama simbol. Oke. Ya, jadi itu tadi Gilang, untuk fungsi dari ornamen sendiri itu ada secara murni, benar-benar untuk menghias, atau secara simbolis, untuk simbol punya arti gitu. Terima kasih Aryo. Sama-sama, Bu. Nah, kita masuk aja langsung ke selanjutnya. Sepertinya ini juga yang terakhir nih. Sudah kelihatan belum share screen saya? Atau hitam dong? Masih hitam. Nah, udah kelihatan belum? Udah. Oke. Kita lanjut ke teknik penyelesaian dari ornamen ya. Nah, tujuan dari penyelesaian ornamen ini sendiri untuk membuat karya tersebut menjadi lebih indah dan juga tampak lebih jelas dan menarik. Untuk tekniknya sendiri yang pertama itu ada teknik hitam putih. Share screen-nya kelihatan nggak apa mati? Maaf, share screen-nya mati. Oke, bentar. Sudah terlihat? Sudah ya? Udah, Bu. Nah, yang pertama itu ada teknik hitam putih ya. Jadi teknik hitam putih ini adalah penyelesaian suatu ornamen yang hanya memanfaatkan tinta atau pensil hitam. Nah, dia ini untuk menimbulkan kesan gelap terang, penyinaran, kesan jarak, dan juga kesan volume. Ini biasanya kalau secara pengaplikasiannya itu bisa kalian lihat pada gambar ya. Gambar kalian pernah gak ngegambar misalnya bayangan dari suatu benda. Seperti itu kesan dari penyelesaian teknik hitam putih itu sendiri. Jadi ada arsiran. Untuk bayangan kan biasanya itu bikin arsiran biar kelihatan yang mana yang lebih jauh, yang mana yang lebih dekat untuk bayangan. Lalu juga ada pointillis. Kalau pointillis itu berarti memakai titik-titik ya. Lalu ada singgung atau gradasi yang menggunakan tinta Cina atau tinta bak. Seperti itu. Lalu yang kedua ada teknik warna nih. Teknik warna tuh hampir sama seperti tadi. Cuma bedanya dia tuh lebih menggunakan warna. Ada warnanya bukan hitam putih saja. Yang pertama itu ada sistem plakat atau menerapkan warna pada plakat atau poster sesuai dengan warna motif yang diinginkan. Lalu yang kedua ini ada gradasi untuk menerapkan warna yang dari gelap ke terang ya atau sebaliknya. Lalu ada yang ketiga ini ada gelap terang untuk menerangkan yang tadi kebalikan dari gradasi, dari gelap ke warna yang terang dengan menebarkan warna bukan tersusun seperti warna gradasi. Lalu ke bahan finishing dari desain interior sendiri,
tadi ada materialnya. Selanjutnya ada material finishing dari dinding. Sama seperti yang tadi ya, pastinya kalau finishing itu untuk penutupan atau lapisan suatu ruangan untuk mempercantik atau memperindah dari ruangan itu sendiri. Kalau di dinding yang pertama pasti ada cat tembok, lalu ada wallpaper, fiber, terus ada HPL atau high pressure laminate, dan multiplex. Sedangkan untuk bahan finishing lantai itu hampir sama kayak yang tadi material dari lantai ya. Ada penutup alami seperti kayu solid, batu alam, lalu keramik. Terus juga ada yang bahan dari kayunya itu kayak vinil, yang bentuknya itu rolan. Lalu juga yang karpet. Lalu juga ada parket sintesis. Lalu ada lantai acian poles. Nih, eksposi pernah lihat gak? Ya bentuknya seperti ini. Jadi pelapis untuk lantai beton. Seperti itu. Selanjutnya ada material finishing plafon ya. Kalau untuk plafon sendiri ini ada gypsum. Kalau gypsum tuh biasanya udah pasti paling sering dipakai ya. Jadi terbuat dari bubuk lembut berwarna putih atau biasa disebut casting. Lalu juga ada cat plafon, lumber ceiling. Nah, lumber ceiling ini bentuknya hampir sama. Maksudnya pembedanya itu cuman dari kayu ekspos ya. Bisa dilihat nih. Nah, ini dari lumber ceiling. Lalu setelah itu ada drop ceiling. Nah, perbedaannya drop ceiling itu plafon gantung nih. Kayak gambar ini. Biasanya tuh kalau drop ceiling ini tuh digunakan atasnya tuh sebagai akses utama pencahayaan dalam desain interior, juga lebih baik, lebih indah kelihatannya. Jadi cahayanya itu tersembunyi di balik drop ceiling itu sendiri. Ya. Sudah selesai untuk materi dari ornamen. Ada pertanyaan? Oke, apakah masih ada pertanyaan dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Adelia? Sudah jelas. Sudah cukup? Untuk yang belum ngumpulin dari tugas proyek, bagaimana prosesnya? Ya, saya lihat masih banyak yang belum ngumpulin. Ini Bu, saya mau tanya Bu. Udah jadi tapi belum dikumpulin Bu. Iya, Gilang. Buat konsultasinya itu gimana? Dibuat apa? Konsultasi sama ACC-nya? Kan Excel ya? Iya. Iya, Excel. Jadi kamu Excelnya kamu download dulu. Nah, nanti boleh asistensi dengan saya atau Bu Adelia. Nanti di WA aja ya gitu ya. Nah, nanti kan di situ ada revisinya apa aja gambar kamu yang masih salah gitu. Nah, nanti ditulis di lembar asistensi itu di Excelnya. Misalkan tanggal sekian. Nah, kamu asistensi pertama berarti tulis 1 titik, terus misalkan memperbaiki notasi dinding gitu ya. Yang harusnya dinding kamar mandi menggunakan traslam, kamu masih menggunakan yang yang biasa gitu ya. Masih menggunakan ANSI 32. Nah, itu ditulis. Nah, terus perbaikannya misalkan kamu kumpulin lagi ke saya. Nah, nanti misalkan ada yang salah lagi. Nah, saya perbaikin lagi gitu ya. Jadi kamu tulis nanti di lembar monitoringnya 2.1 gitu.
memperbaiki lagi misalkan bagian dinding lupa memberikan notasi atau bagian di apa namanya pintu masih salah gitu. Nanti tulis lagi gitu ya sampai benar sampai ACC. Nah, baru nanti mungkin tanda tangannya langsung aja tulis gitu, ACC di ACC oleh Pak Agustri gitu ya atau di ACC dengan Bu Adelia kayak gitu aja. Izin menambahkan, jadi untuk yang kan ada 2 sheet ya. Kalau misalnya yang tadi konsultasi atau perbaikan-perbaikan itu ditaruh di sheet 2 ya. Jadi ada tanggal kapan kalian konsultasi, terus perbaikan yang diomongi oleh saya atau Pak Agus. Lalu setelah itu kalau memang sudah finish atau sudah di ACC secara keseluruhan, maka taruh di sheet yang pertama untuk tanggal Nanti Pak Uji. tepatnya. Kayak gitu. Sudah jelas? Oke, Bu. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, untuk kerja ini jangan terlalu buru-buru ya. Kalau misalnya emang masih yang sekarang kan minggu untuk gambar tampak ya. Nah, kumpulin dulu aja atau konsultasi dulu untuk yang gambar tampak kayak gitu. Jadi nggak usah buru-buru untuk mengumpulkan. Oke. Ya Allah, saya juga tinggalan Bu tadi. Ada lagi pertanyaan? Ya jadi untuk mengumpulkan tugasnya jangan buru-buru gitu ya. Jadi di lembar asistensi itu kan sudah ada tuh tanggal-tanggalnya, target-targetnya apa aja, kapan saja harus dikumpulin. Misalkan denah ya kemarin udah ada tanggalnya, nah itu harus benar-benar dikumpulkan pada tanggal itu gitu ya. Mungkin beberapa seperti Anton yang Syawal yang lainnya sudah memberikan gambar yang lengkap ke saya denah tanpa potongan. Sebenarnya nggak harus buru-buru gitu ya, lengkapi dulu gambar yang denahnya sampai benar-benar detail, sampai benar-benar benar. Nah, baru kumpulin satu-satu, jangan langsung banyak gitu ya. Karena kalau terlalu banyak apa namanya kalian kan juga ada pelajaran lain gitu ya. Jadi jangan sampai kayak begadang-begadang gitu ya. Begadangnya nanti aja kalau sudah jadi mahasiswa gitu, kalian masih SMK gitu ya. Ya jadi bertahap aja ya. Itu paling kalau pesan dari saya. Oke, mungkin saya kembalikan lagi ke Bu Adelia. Ya, ya Bu. Sudah sih Kak, untuk materinya udah selesai. Lalu juga tadi masalah asistensi udah jelas juga ya? Ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada mungkin bisa kita tutup. Oh iya, untuk kuis juga ada teman kalian yang kemarin nanya ke saya, kan nilainya jelek ya pas ngebuka yang spreadsheet itu. Nah, dia request nih minta untuk mengulang kuisnya. Nanti di list aja ya, mungkin di minggu Sabtu atau Minggu atau di hari apa bisa di DC suaranya disconnect. Bu Adelia disconnect. Udah on lagi. Pakai wifi kan? ya masuk lagi ya. Nah, jadi nanti dikomunikasikan aja untuk harinya, kapan, jam berapa untuk yang belum mau susulan kuis sama untuk yang mau mengulang. Seperti itu. Ntar untuk hasilnya sendiri saya pajang mungkin nilai-nilainya.
yang masih kurang-kurang juga. Ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah selesai saja Bu Adila karena sudah apa namanya asar ya. Oke, mungkin saya akan tutup saja. Mohon Gilang coba pimpin doa. Adalah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, agar ilmunya bermanfaat, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Makasih ya Pak. Saya izin live ya. Makasih Pak.